nama saya Melia Kristina Pardede dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah Menteri atau Panglima Angkatan Darat ke-6. Ia lahir pada 19 Juni 1922, Jenar, Purwodadi, Purworejo, Hindia Belanda. Wafat pada 1 Oktober 1965, umur 43 tahun di Jakarta. Istrinya bernama Bandia Yayu Ruli Sutowiryo. Ia mempunyai anak 8. Ahmad Yani mempunyai pekerjaan yaitu tentara. Masa dinas Ahmad Yani pada 1943 sampai 1965 dengan pangkat Jenderal TNI Anumerta. Pertempuran atau Perang Ahmad Yani ada Revolusi Nasional Indonesia, Pertempuran Ambarawa, Pemberontakan PKI 1948, Serangan Umum 1 Maret, Pemberontakan Darul Islam, dan Pemberontakan Permesta. Dinas atau cabang yang pernah Ahmad Yani ikuti yaitu PETA pada tahun 1943 sampai 1945 dan TNI Angkatan Darat pada tahun 1945 sampai 1965. Peran Ahmad Yani. Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan tentara di Bogor. Pada waktu terjadi pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, Ahmad Yani ikut memadamkan pemberontakan tersebut. Pada waktu berlangsung agresi militer Belanda I, pasukan Ahmad Yani berhasil menahan laju tentara Belanda di Pinggit. Yang kedua, pada waktu terjadi pemberontakan DI atau TI di Jawa Tengah, Ahmad Yani membentuk pasukan khusus yang bernama Benteng Riders dalam upaya memadamkan pemberontakan DI atau TI di Jawa Tengah. Kemudian, karir Ahmad Yani terus meningkat dan beliau ditarik menjadi staf Angkatan Darat dan disekolahkan di Amerika. Setelah pulang dari mengikuti tugas di Amerika Serikat pada tahun 1958, Ahmad Yani ditunjuk sebagai Komandan Komando Operasi 17 Agustus di Padang dengan tugas meredam pemberontakan PRRI atau Permesta. Sekian peran dan biografi tentang Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Dwi Lestari dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan kembali biografi tentang Donald Ishak Panjaitan. Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan adalah seorang pahlawan Revolusi Indonesia yang menjadi korban gerakan 30 September atau G3OS pada tahun 1965, lahir di Balik, Tapanuli pada 19 Juni 1925. DI Panjaitan memasuki dunia militer saat pendudukan Jepang setelah diterima di Sekolah Officer Guyugun di Pekanbaru pada tahun 1944. Ketika Jepang menyerah pada Sekutu pada tahun 1945, Panjaitan bergabung dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kelak menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. DI Panjaitan dikenal sebagai perwira militer yang cakap dalam bidang logistik dan sering diberi tugas penting baik di dalam maupun luar negeri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Operasi di Tentara dan Teritorium atau Bukit Barisan di Medan, serta di 2 Sriwijaya Palembang. Ia juga bertugas sebagai atase militer di Bonn, Jerman Barat, dan berperan penting dalam mengkolonisi mahasiswa Irian Barat di Eropa selama konflik Irian Barat. Pada saat ia menjabat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat pada tahun 1965, DI Panjaitan ditargetkan oleh G3OS karena dianggap dekat dengan Amerika Serikat dan karena keterlibatannya dalam membongkar penyeludupan senjata dari Tiongkok. Pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, gerombolan G3OS menyerbu rumahnya di Jakarta. Setelah dipaksa untuk ikut dengan mereka, DI Panjaitan ditembak mati saat ia sedang berdoa. Jenazahnya kemudian ditemukan di lubang buaya pada 4 Oktober 1965 bersama dengan para korban G3OS lainnya. Biografi Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution lahir 3 Desember 1918, Kecamatan Kota Nopan,
dan wafat 6 September 2000 Jakarta. Ia memiliki istri bernama Johanna Sunarti dan memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Hendriyanti Sahara dan yang kedua Ade Irma Suryani. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah pahlawan nasional sekaligus cendekiawan TNI Angkatan Darat yang dimiliki Indonesia, yang berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Salah satu kontribusinya yang paling menonjol terjadi pada peristiwa Bandung Lautan Api pada 24 Maret 1946. Saat itu Nasution menjabat sebagai Panglima Divisi 3 Siliwangi. Peristiwa ini dipicu oleh ultimatum kedua dari sekutu yang memerintahkan pengosongan Bandung Selatan dari pasukan bersenjata Republik Indonesia. Setelah menerima pemerintah yang berbeda dari pemerintah pusat, Jakarta dan markas besar tentara Yogyakarta, Nasution memutuskan untuk membumikaguskan kota Bandung sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya pendudukan kembali oleh sekutu. Keputusan ini dianggap langkah paling tepat dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan 4 langkah utama: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi seperti buku, dokumen, dan surat kabar. Kesimpulannya, peran Nasution dalam Bandung Lautan Api sangat signifikan, menjadikannya tokoh kunci dalam peristiwa sejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlian Irma dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan biodata Slamet Riyadi. Slamet Riyadi memiliki nama lengkap Ignatius Slamet Riyadi yang lahir di kota Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juli 1927. Beliau adalah putra kedua dari pasangan Raden Ngabhi dan Swetati. Beliau lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya merupakan seorang perwira tentara dan ibunya berprofesi sebagai penjual buah. Kemudian, jiwa kemiliteran yang dimiliki Slamet Riyadi tersebut menurun dari ayahnya. Seumur hidup, Slamet Riyadi dikenal sebagai sosok yang tegas. Bahkan, hampir semua peristiwa kepahlawanan di kota Solo berada di bawah kepemimpinannya. Karena keberaniannya dan keberhasilannya dalam melawan musuh, beliau diangkat menjadi komandan batalion saat usianya masih 19 tahun. Slamet Riyadi menjadi tokoh utama pada peristiwa serangan umum di kota Solo pada tanggal 7 hingga 10 Agustus 1949. Serangan tersebut berlangsung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Belanda benar-benar terdesak dan akhirnya mereka pun mengalami kekalahan. Pertempuran dengan Belanda pada serangan tersebut kemudian ditutup dengan prosesi serah terima kota Solo. Perjuangan Slamet Riyadi tidak berhenti begitu saja. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1950, ia kembali ditugaskan untuk berangkat ke Ambon untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan. Namun sayangnya, pada perlawanan tersebut beliau gugur dalam pertempuran melawan pemberontakan. Beliau terkena tembakan pada bagian perut saat ingin turun dari panser untuk memberi aba-aba kepada anak buahnya. Dan pada saat itulah kemudian beliau wafat. Beliau dimakamkan di Tulehu, Maluku Tengah. Untuk mengenang perjuangan dan keberanian Slamet Riyadi, maka dibangunlah beberapa landmark di kota Solo. Salah satunya yaitu dibangun sebuah monumen bernama Monumen Slamet Riyadi yang berlokasi di kota Solo. Monumen Slamet Riyadi diresmikan pada tanggal 12 November 2007 oleh Kasat Jenderal TNI Djoko Santoso. Selain dijadikan monumen, nama Slamet Riyadi juga dijadikan sebagai salah satu jalan yang ada di Solo. Kemudian, pada tanggal 9 November 2007, Slamet Riyadi juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia dan dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pratama. Sekian
penjelasan dari saya tentang Slamet Riyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.